itu adalah semua harus diperhatikan. Ini tolong perhatikan Bapak mengajar ya, atau Bapak suruh menghentikan Bapak mengajar di depan. Oke. Jadi tauhid itu adalah meyakini bahwa Allah itu bahwasanya esa satu. Tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dan seluruh alam semesta ini. Jadi Allah itu satu adalah Allah semua, tidak punya anak, tidak pula diperanakan, dan tidak punya pula orang tua. Dia itu tegak sendiri gitu kan, tidak tercipta gitu kan. Karena beliau ini bersifat menciptakan gitu kan. Beda dengan agama yang lain ya. Ada tiga rumahnya gitu kan. Ada pula yang memiliki orang tua tuanya, dan ada pula memiliki anaknya gitu kan, Tuhan tersebut. Tapi kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa Tuhan kita umat Islam itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, tauhid ini ada tiga pembagian. Ada yang tahu semua apa saja pembagian tauhid tersebut? Nggak tahu. Yang pertama ialah tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Ada apa semua? Ada yang tahu? Oh ini semua biasanya apa tuh orang akan membuat sesuatu. Kata sinonim dari kata membuat itu apa? Menciptakan. Satu lagi, apa lagi ada apa semua? Biasanya apa semua tahu mandor kan? Biasanya mandor itu apa saja? Kalau di sebuah proyek. Kerjakan itu. Mengatur. Mengatur. Jadi cukup. Jadi dua kata ini apa maksud dari tauhid rububiyah? Allah itu merupakan yang menciptakan dan yang memiliki dan yang mengatur segalanya. Oke. Ya, pokoknya semuanya apa itu tauhid rububiyah? Yang kedua adalah merupakan menciptakan, memiliki dan sebagainya. Itu terlihat dari maknanya rububiyah. Rububiyah itu menciptakan atau menyesatkan dalam perbuatan manusia. oke. Baik, yang terakhir ini apa itu tauhid rububiyah dari dua kata tersebut? Ya. Tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah dalam sebuah perkara itu menciptakan kekuasaannya. Ya, dan Pak semua benar yang dikatakan oleh Pak semua beri aku seperti semua. Tauhid rububiyah ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan, mengatur seluruh alam semesta ini atau isi dunia ini. Bayangkan saja Bapak semua, seandainya kita tidak diciptakan atau tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi di muka bumi ini? Apakah kita terlahir atau tidak? Tidak. Apakah kita bisa berkumpul di kelas yang kita ini? Tidak. Apakah kita bisa bertemu sama teman-teman yang kita sayangi di sekolah ini? Tidak. Mengenai tauhid rububiyah, Bapak teringat suatu perdebatan seseorang apa tuh orang ateis dengan orang Islam. Orang ateis ini pada waktu itu dia berdebat sama orang Islam, hampir dia memenangkan perdebatan tersebut. Dan kemudian tidak dapat debat itu lanjut ke hari kedua. Apa tuh? Seorang orang Islam ini datang terlambat ke sebuah perdebatan gitu kan. Nah, akhirnya orang Islam ini sampai di
berdepatan dan bertemu sama orang ateis. Dan orang ateis bertanya kepada orang Islam, "Hai orang Islam, kenapa kamu datang terlambat?" Orang Islam pun menjawab, saya berada di tepi sungai, gitu kan, menunggu pohon jatuh dan membuatnya sendiri menjadi perahu. Jadi saya agak lama menunggu kayu itu menjadi perahu. Lalu seketika orang-orang ateis tertawa. Kamu gila ya? Masa pohon ditunggu untuk masa pohon membuat dirinya sendiri menjadi kapal, gitu kan? Atau perahu gitu. Lalu orang Islam ini langsung mendebat orang ateis tersebut. Siapa yang benar di antara kita sebenarnya? Kamu atau saya? Karena bayangkan saja mana mungkin alam semesta ini tercipta sendiri gitu kan, tanpa campur tangannya Tuhan. Jadi siapa yang benar di antara kita? Kamu atau saya? Lalu seketika orang ateis itu pun terdiam dan dia pun memutuskan untuk masuk Islam. Jadi kesimpulannya dari kami berbicara ini, kita harus meyakini bahwa Allah itu menciptakan dan mengatur sisi bumi ini dan tidak ada keraguan di dalamnya. Baik, lanjut. Pembagian tauhid yang kedua ialah tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Jadi Bapak pertanyaan kepada Bapak semua, bagaimana kita cara melakukan ibadah kepada Allah SWT mengikuti tauhid uluhiyah ini? Apa yang kita lakukan gitu kan untuk untuk melaksanakan tauhid uluhiyah ini? Terus rezeki, oke, itu kan yang disampaikan Bapak. Ya, yang disampaikan anak Bapak itu semua benar gitu kan. Jadi kita harus melaksanakan segala perintah dan larangannya gitu kan. Jangan sampai kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang Bapak lihat sekarang ini Bapak sangat miris gitu ya. Melihat orang mau sholat gitu kan. Enggak puasa, apa itu? Bodoh amat lah dengan pengajian gitu kan. Padahal itu semua penting untuk mereka, bagi mereka gitu kan. Allah bukan untuk kita, tapi kita yang untuk Allah Subhanahu wa taala. Buktinya yang Bapak lihat sekarang, kalau orang-orang tersebut mendapatkan kesenangan di muka bumi ini, dia akan lupa dengan segalanya, akan lupa dengan Tuhan. Coba diberi satu titik aja masalah sama mereka, dia kocar kacir gitu kan. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kenapa kau berikan aku kesusahan? Kenapa kau berikan aku kesusahan? Waktu itu kamu kemana saja? Karena ada kesenangan kamu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala." Jadi bukan Allah yang untuk kita, tapi kita yang membutuhkan Allah. Dengan cara kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ialah tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid asma wa sifat? Anak-anak Allah semua? Apa ini apa? Ya, ini yang disampaikan oleh Mas Suma itu benar sebenarnya. Ya, meyakini bahwa nama-nama
untuk memberikan penguatan kepada anak-anak bapak semua, apa tuh untuk untuk biar mereka pada pikiran anak-anak bapak semua. Ini kayaknya pas nih waktu bertanya kepada anak bapak semua. Bapak akan menyanyi satu-satu ya. Baik. Tauhid. Zakat. Apa itu tauhid? Menurut bahasa. Boleh jawab. Apa itu tauhid? Itu mengisahkan Allah. Kalau bahasa Arabnya apa? Bahasa kata apa tadi? Aku tuh bukan. Apa? Tak tahu. Bapak tahu coba lempar sama ini. Apa dari tauhid itu? Masalahnya. Ya. Apa itu artinya ini? Bahwa itu satu. Oke. Tepuk tangan untuk ini. Tauhid menurut istilah apa? Ya. Tauhid itu meyakini akan keesaan Allah SWT melalui penciptaan, penghinaaan, kehidupan. Oke, tepuk tangan lagi untuk Tiara. Ini yang bisa menjawab ini harus ke depannya dan Bapak akan kasih nilai bonus untuk untuk bisa menjawab yang ini. Dan tadi yang menjawab yang Bapak tanyakan tadi kepada anak-anak Bapak semua itu akan mendapatkan poin 10 masing-masing. Nah, ini cuma poinnya agak tinggi gitu kan, harus ke depan gitu kan. Nanti Bapak tunjuk nih atau ada yang ingin unjuk diri untuk menjawab pertanyaan. Ya, pertanyaan Bapak adalah tauhid itu ada 3 macam. Sebutkan tiga macam tauhid tersebut. Siapa yang mau cepat? Silakan. Ke depan, catat. Ya. Cukup. Tepuk tangan untuk ini sudah menjawab 3 macam-macam dari tauhid. Tadi yang tidak menjawab pertanyaan tadi Bapak memberi satu pertanyaan kepada si Zahra, tapi dia tidak bisa menjawab. Nah, ini kesempatan si Zahra untuk menjawab pertanyaan Bapak ini. Jelaskan dari 3 macam-macam tauhid ini. Silakan ke depan. Waktu habis Boleh satu jawab? 15 dulu. Yang mana bisa aja dulu. Ayo satu, depan. Bapak mau ke depan. Jadi Bapak ada di meja. Silakan. Dijelaskan aja Pak. Satu aja. Yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu seperti menauhidkan Allah dalam bentuk nama-nama Allah yang indah seperti Asmaul Husna dan sifat-sifatnya. Ini karena Zahra sudah berusaha untuk menjawab ternyata tepuk tangan. Ya, karena waktu kita sudah habis, Bapak akan mengulangi lagi yang satu ini sama ini. Rububiyah adalah meyakini bahwa Allah menciptakan mengatur alam semesta. Bapak perhatikan waktu mau habis nih. Yang kedua adalah uluhiyah, yaitu meyakini Allah itu esa dengan cara kita beribadah kepada Allah SWT, mengikuti skala perintahnya dan meninggalkan skala larangannya. Oke, itu saja
Bapak